Kenapa doa kita belum diterima oleh Allah, belum diijabah oleh Allah? Kita sudah meminta dan memohon kepada Allah. Bisa penyebabnya ada faktor, ada sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Adik-adik, ada adik-adik sini, anak-anak ustadz? Jangan ribut ya. Ya. Yang adik-adik perempuan ada di sini? Ada? Jangan ribut ya. Siapa yang ribut nanti Ustadz tidak mau tanda tangan nanti tugasnya ya. Bisa? Setuju? Ya, janji ya. Siapa yang ribut, siapa yang bersuara nanti, yang teriak-teriak ketika Ustadz ceramah, ketika nanti sholat tarawih ya berjamaah, kalau ada yang bersuara, yang ribut-ribut, yang berteriak-teriak ya, yang bercakap-cakap ya, Ustadz tidak mau tanda tangan ya. Janji ya. Jangan ribut. Dengarkan baik baik ya. Apa judulnya adik-adik? Tahu? Nggak tahu? Malam ke apa nih apa? Catat ya, kekuatan doa yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru ya. Kekuatan doa udah, kekuatan doa udah. Lanjut, nama Ustadz tahu? Ahmad Yani SH. Yang adik-adik perempuan jangan ribut ya, dengarkan ya, yang teriak-teriak udah. Ini nampaknya Bu, ini malam terakhir ini udah banyak yang KO nih. Ya. Kalau tempat saya nih saya perhatikan ya. Saya tinggal di dua tempat, satu Jalan Sepakat, satu Jalan Kubang Raya.
Yaitu rata-rata masjid hari pertama, kedua tuh ketika penuh tuh. Sampai penuhnya ke teras, sampai nggak muat, pasangnya tenda pun tuh. Wah tuh. Makanya ini pertahankan. Hari pertama sampai ke 10 tuh hari babak penyisihan. Hari 11 sampai ke 20 yaitu babak semifinal. Hari sekarang ini namanya babak finalnya. Mungkin ada yang udah KU nih. Ya, udah ya. Karena kesibukan, bisa jadi faktor karena apa? Belum buat kue lebaran, baju lebaran, jadi banyak yang mundur. Inilah kesempatan kita. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang? Karena bulan ini kesempatan kita bulan beribadah kepada Allah. Bulan yang mana yaitu bulan rahmat, bulan kenikmatan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan itkun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Inilah pada bulan Ramadan ini setan-setan semua dibelenggu. Bulan kita ini kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita perbanyak ibadah kita, ibadah ritual kita, sholat kita, puasa kita, tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat sunnah. Apalagi ini adalah malam terakhir. 10 Ramadan terakhir adalah kita melaksanakan iktikaf. Silahkan kita melaksanakan sholat sholat selama iktikaf, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, memperbanyak baca Al-Quran sebagai pembantu amal ibadah kita. Di iktikaf hari terakhir tuh. Karena apa? Berdiam diri kita di masjid iktikaf, tidur pun kita udah ibadah tuh Bu, Pak. Tidur kita aja. Itu udah dihitung ibadah kita berdiam diri selama 10 hari itu. Apalagi yang lainnya ikut kita kajian subuh, ikut kajian-kajiannya, ya, materi-materi pengajian, sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran. Maka ini kesempatan kita. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang, Bu, Pak? Kalau umur kita lanjut masih. Kalau tidak mau gimana? Apalagi udah rambut kita memutih, nggak ada harapan lagi, Bu, Pak. Nggak akan lama lagi kita wafat mati. Kalau udah rambut memutih itu, Allah akan cabut suatu saat nanti. Ya. Maka kalau udah gigi udah hancur, uban udah bertubur, makan pun cuma bubur, nunggu masuk kubur. Kesempatan kita beribadah pada hari ini. Bisa istiqomah sampai hari terakhir, Bu? Bisa, insya Allah. Masjid kita sekarang dibangun besar. Maka siarkanlah masjid kita ini. Tumbuhkan siarnya. Aktifkan sholat berjamaahnya. Supaya menjadi contoh untuk generasi-generasi kita akan datang nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kembali ke judul. Tadi sekilas motivasi untuk menyemangatkan kita beribadah kepada Allah. Maka hari-hari terakhir itulah kebanyakan pada hari ini. Saya pernah sholat itu, Bu, Pak. Siapa mau saya hormati itu? Pernah nggak ada bapak-bapak, hanya anak-anak cuman. Udah imamnya saya, bapak-bapaknya tidak ada, hanya ada anak-anak sama kaum ibu. Dan sebaliknya, ada kebanyakan anak-anak sama kaum ibu, bapak-bapak sikit. Maka ini sebagai contoh kita nih, tanamkan kepada anak-anak kita supaya apa? Istiqomah. Kita ini sebagai contohnya, sholat aktif kita di masjid kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kekuatan doa. Doa itu adalah bermakna seruan, panggilan, mengucap, menyeru, memanggil kita kepada Allah. Maka doa adalah senjata orang mukmin yang mustajab, yang tajam. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, itulah minta kepada Allah, berdoa. Maka apapun permasalahan dalam hidup kita, permasalahan ekonomi, rumah tangga, lain sebagainya,
permasalahan bertubi-tubi, minta kepada Allah dimudahkan, segala urusan dilapangkan, maka kita tetap adukanlah diri kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri ke kanan, udah push langsung pulang. Atau langsung buka HP, update status. Hari ini sholat tarawih sudah berjalan dengan lancar. Bukan itu. Setiap kita setelah salam, zikir, baca doa, ya. Siapa yang mandu? Imam. Maka imam memimpin, maka kita mengaminkan, udah sah. Jadi itu sebagai pemandunya adalah imam, kita mengaminkan, maka diijabah oleh Allah. Maka selama hidup kita ini, ya Ustadz, saya tidak pernah terkabul doa saya. Udah sia-sia saya beribadah kepada Allah. Bukan begitu, jangan putus asa. Kenapa doa kita belum diterima oleh Allah, belum diijabah oleh Allah? Kita sudah meminta dan memohon kepada Allah. Bisa penyebabnya ada faktor, ada sebab. Apa tuh, Bu? Kita banyak maksiat kepada Allah, banyak melakukan sifat-sifat tercela kepada Allah yang dibenci oleh Allah, maka lambat doa ini dia. Bisa jadi doa kita akan terkabul tahun depan. Bisa jadi doa kita yang terkabul sekarang ini doa-doa kita tahun kemarin. Maka tipe-tipe orang-orang berdoa ini berbeda-beda, Pak, Bu. Bisa dia berdoa hari ini, besok udah dikabulkan, atau nanti sudah dikabulkan. Bisa berdoa, bisa jadi seminggu kemudian dikabulkan, atau sebulan kemudian dikabulkan. Apa penyebabnya? Karena mungkin kita melakukan sifat-sifat yang tercela, makanya dia lambat dia apanya. Berbeda orang-orang para ulama, para tabiin, para orang dahulu berdoanya, sahabat para dahulu, doa kita berbeda. Orang yang berkedudukan berilmu, ya, bersifat mahmudah, sifat terpuji, berbeda dengan orang-orang yang sifat tercela. Nih kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Sholat dia kerjakan, iya. Togel jalan terus, judi online jalan terus, mabuk jalan terus, minuman keras jalan terus. Sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Gimana mau diijabah oleh Allah doa kita? Inilah kebanyakan, Bu, Pak, di kalangan orang-orang awam berprasangka, sangkanya ibadahnya ini udah mantap. Judi online jalan terus, itu yang dibelanjakan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kita. Ini makin bahaya. Apa anak kita makin bandel, makin bebal, makin melawan kepada orang tuanya, makin melawan kepada gurunya. Karena apa? Sumber rezeki yang kita kasih itu tidak berkah dan tidak halal. Gimana mau dijabah oleh Allah doa kita? Rezeki yang kita makan itu dari hasil-hasil haram, tidak halal. Kita mau minta banyak-banyak kepada Allah. Memperadukan antara hak dan batil, air dan minyak kapanpun tidak akan mau bersatu, Bu. Ya, Bu. Puasa jalan terus, sholat jalan terus, ngumpat lakukan, cerita sana cerita sini. Mula-mulanya dulu cerita kue lebaran, pola ini, lama-lama nanti ceritakan aib orang nanti. Si Polan ini jijik nih, gak ada otaknya ini, gugur pahala ibadah. Ini pahala mau numpuk, ini pahala doa kita mau dikabulkan oleh Allah, mau diijabah oleh Allah. Gara-gara muncung kita, gara-gara lisan kita yang tidak bertulang, bentuknya kecil, dan bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Gara-gara lisan dan lidah kita penyebabnya. Akhirnya ditolak amalan kita, amalan mardudah, la tuqbal, ditolak dan tidak diterima sebaliknya. Gara-gara muncung kita, Bu, lisan. Makanya jaga lisan kita, Bu. Mudah-mudahan di sini tidak ada kayaknya, Bu, ya. Di tempat saya tuh kebanyakan tuh. Jadi ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya.
Jangan contoh. Gara-gara lisan. Gimana mau Allah kabulkan doa kita? Gara-gara lisan kita. Melakukan sifat terpuji, lakukan sifat tercela, amar ma'ruf nahi mungkar, semua kerjakan, kejahatan kerjakan, yang dilarang oleh Allah kerjakan, mana yang baik, mana yang buruk, kerjakan semuanya. Gimana mau ibadahmu diterima? Nah, makanya kenapa penyebab faktor doa saya belum terkabul? Bisa itu sebab gara itu. Maka kita tetap berdoa, terus berdoa kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yang mana firman-Nya yaitu khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap, yaitu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa hubban wa ruhaban wa kanu lana khashi'in. Artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka berdoa itu lemaskan diri kita kepada Allah, betul-betul kita meminta dan memohon kepada Allah. Berdoa itu jangan setengah-setengah hati, Bu, Pak. Gimana mau setengah-setengah hati? Ya Allah, kabulkanlah rezeki saya. Mau kau kabulkan, ya silahkan. Mau nggak kau kabulkan, nggak apa-apa. Nggak boleh berdoa kayak gitu, Bu. Mendoakan orang harus baik-baik, jangan mendoakan dengan secara dengki dan hasad di hati kita. Ya Allah, lumpuhkanlah Polan itu, strokekanlah dia, sakitkanlah dia. Doakan dengan baik-baik. Ya Allah, celakakanlah suami saya yang selama ini selingkuh. Jangan mendoakan selama. Doakanlah, ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada suami saya, mudahkanlah rezeki dia, berkatkanlah umur dia, berkatkanlah rezeki dia. Nah, begitu mendoakannya, Ibu. Doakan suami kita bagus-bagus, Bu. Nah, jangan kita dendam sama suami kita, kita doakan bermacam-macam. Kita doakan secara kutuk sama suami kita, sama anak kita dengan secara kutuk. Begitu juga kaum bapak, doakan istri kita dengan baik-baik. Kaum ibu juga. Ya Allah, wafatkanlah suami saya, nggak sanggup lagi saya ngurusnya, seringkali bersakit, udah bertahun-tahun bertubi-tubi untuk menghilangkan beban. Nggak boleh kayak gitu mendoakan. Ini ada nih, saya sharing dengan kaum ibu, nggak sanggup lagi mengurus suami saya, sakit terus, udah bertahun-tahun, maunya cepat, maunya apa nih? Cepat dicabut oleh Allah ajalnya, nggak sanggup lagi mengurusnya. Bukan gitu, nggak boleh kayak gitu mendoakan. Nah, makanya begitu juga kaum bapak. Ya Allah, cepatlah wafatkan bini saya biar bisa saya nikah lagi. Nggak boleh. Doakan yang terbaik. Maka berdoalah kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian berapa menit udah? Saya tadi kata Pak Imam 15 menit atau apa? Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih-lebihkan karena kita mau tarawih. Nah, saya jelaskan secara ringkas, padat dan sistematis biar ada materi yang bisa dibawa pulang. Nah, ada petik pelajaran pada hari ini, ya, Bu. Ya, jadi jangan kita apa isi ceramah Ustadz tadi? Pokoknya apa tak apa ngaur apa lah ini. Pokoknya masalah doa tak apa, doanya bukan. Ibu harus bisa bawa materi pulang yang bisa dibawa petik pelajaran pada hari ini. Berdoa, syarat doa itu adalah, pertama adalah syarat kita ikhlas, luruskan niat, kemudian sesuai sunnah doa dalam Al-Quran dan hadis, ya Bu. Nah, kemudian yakin, khusyuk, bersungguh-sungguh. Nah, itu syarat-syarat dalam berdoa. Kemudian sebab doa tidak diijabah oleh Allah, memutuskan silaturahim. Ini yang paling rentan nih, Bu, Pak. Yang mutus silaturahim ini paling apa? Gara-gara faktor dendam, gara-gara pemilihan RT RW, rusak hubungan keluarga. Kalah menang padahal itu hal biasa. Ini apalagi nih, hati-hati nih, Bu. Kita mau pemilu nanti nih. Jangan sempat putus silaturahim kita. Apalagi penyebab apa lagi, Ustadz? Putus silaturahim kebanyakan gara-gara hutang. Ini paling banyak terjadi nih.
Gara-gara permasalahan hutang sama keluarga putus hubungan. Satu nasab gak baikan, apalagi keluarga jauh, keluarga dekat. Putus silaturahim gara-gara hutang disebabkan. Gimana mau dijabah oleh Allah doa kita? Tanamkan at-ta'awun dalam diri kepada Allah, meminta menolong, ya, saling tolong menolong, itu tanamkan dalam diri kita. Jangan kita putuskan silaturahim kita. Ya, gara-gara kondangan, gara-gara pesta nggak datang, putus silaturahim, merajuk. Kemudian yaitu makanan, pakaian, harta, benda-benda yang kita dapat itu dari hasil haram. Apa tadi? Judi online tadi. Barang dibeli dari judi online. Makanan dari judi online, buka puasa jadi dari judi online, baju lebaran dari judi online, menang. Maka ibu-ibu perlu tanya ke bapak itu, bang, dari mana uang dapat ini segini? Menang tadi. Menang apa? Di warung main judi online. Tegur suami kita, bang, dari mana dapat uang ini? Ini tadi. Kok cuma sedikit kali? Itu istri laknatullah itu. Kalau udah menang main judi online banyak protes. Tegur suami kita. Untuk apa? Keberkahan dalam keluarga kita yang perlu. Supaya diijabah oleh Allah doa kita, dikuatkan oleh Allah doa kita. Kemudian hati kita yang kotor, maksiat, banyak dosa, ini ya sulit diijabah oleh Allah. Kotor hati kita. Kalau hati kotor, maka memberi sinyal kepada lisan, maka timbul dalam otak pikiran kita, maka kotor di dalam isi otak kita, kotor pikiran kita, kotor hati kita. Kalau bersih hati kita, memberi lisan kepada sinyal kepada lisan kita, maka bersih segala perkataan perbuatan kita. Kemudian ada sombong, tamak, rakus dunia. Kemudian adalah salah berdoa atau tidak khusyuk. Maka inilah kita perlu tanamkan dalam diri kita, Bu, ya. Adapun intisari dari ceramah agama pada ini malam yang berbahagia adalah syarat-syarat dalam berdoa. Mari kita khusyuk kepada Allah, meminta dan memohon, menyeru, berusaha, terus berusaha dan berjuang, ikhtiar. Itu ada usaha kita, terus berusaha. Mudah-mudahan diijabah Allah doa kita akan datang nanti. Kemudian berjuang, kemudian jaga hati kita, jaga lisan kita, supaya kita diijabah oleh Allah doa kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.